Hud alaihissalam. Di video sebelumnya telah kita bahas ketika kaumnya Nabi Nuh Allah binasakan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami jadikan hanya keturunan Nabi Nuh saja yang tersisa. Jadi para pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam yang naik ke atas kapalnya itu, mereka tidak punya keturunan hidup sampai sekarang, tidak punya. Yang hidup sampai sekarang itu hanya keturunan Nabi Nuh saja. Jadi kita semua yang di sini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tidak ada keturunannya kaumnya Nabi Nuh, tidak ada. Perlu teman-teman ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam dikatakan punya 5 anak. 1, anak tidak tahu siapa namanya, dia meninggal sebelum datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang 4 orang, mereka ini mengalami dakwahnya Nuh alaihissalam. Mereka tahu dakwah bapaknya. Di antara 4, 1 di antara mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi istrinya dan anaknya 1 ini tidak beriman kepada suaminya, kepada bapaknya. Para ahli ilmu mengatakan nama-nama anak Nabi Nuh alaihissalam yang pertama adalah Ham, yang kedua adalah Sam, yang ketiga adalah Yafet. Adapun yang keempat yang tenggelam itu namanya Kan'an. Itu Kan'an bahasa Bani Israel. Adapun bahasa mereka namanya adalah Yam. Jadi Ham, Sam, Yafet sama Yam, 4 anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Yam ini dikatakan nama lainnya adalah Kan'an yang terkenal. Ini yang tidak beriman kepada bapaknya Nuh alaihissalam. Adapun yang tersisa 3 orang ini, 3 ini saja yang memiliki keturunan yang ada di bumi saat ini. Adapun Ham dikatakan dia adalah memiliki keturunan suku Kipti, sukunya Fir'aun. Di Mesir zaman dulu itu dikuasai sama suku yang namanya Kipti. Dan juga keturunan mereka suku Barbar yang ada di Maroko sekarang. Bukan orang Arab. Di Maroko itu ada 2 etnis. Ada Arab sama Barbar. Itu keturunannya ini. Dan juga Sudan, orang hitam di Afrika sana. Itu keturunannya Ham. Adapun Sam, dia punya keturunan 3. Orang Persia, orang Arab sama orang Romawi Rum. 3 keturunan. Adapun Yafet, dia punya keturunan Al-Atrak, orang-orang Turki itu keturunannya Yafet. Terus ada namanya Sakalibah. Sakalibah itu dulu ada suatu kaum. Mereka itu kebanyakan budak. Budaknya orang Rusia katanya dulu. Putih-putih kulitnya. Sama seperti mereka orang Rusia zaman sekarang. Itu keturunannya Yafet. Dan juga Yajuj wal Majuj, itu keturunannya Yafet. Adapun Kan'an, karena dia mati digulung oleh ombak, jadi dia tidak punya keturunan, meninggal duluan. Maka teman-teman, setelah saat air sudah surut, bahteranya Nabi Nuh kandas di satu gunung. Ada yang bilang gunungnya namanya Al-Judi. Ada juga yang bilang gunungnya ada di Irak. Kandas di sana kapalnya. Lalu hiduplah dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana kita tahu Nabi Nuh setelah kejadian itu hidup selama 350 tahun. Lalu beliau meninggal dunia. Lalu beranak pinaklah mereka sampai datang satu kaum yang mana mereka adalah dari bangsa Arab. Mereka menyembah patung lagi. Dikatakan padahal mereka tahu bahwasanya dahulu nenek moyang mereka diazab sama Allah. Dunia ini tenggelam karena menyembah berhala. Namun mereka sekarang juga menyembah berhala di atas kesombongan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah kaum Ad. Dikatakan bahwa Sam bin Nuh, bapaknya orang Arab, bapaknya orang Persia, dan bapaknya orang Romawi. Dia punya keturunan dari bangsa Arab namanya Iram, yang disebutkan oleh Allah di surah Al-Fajr. Irama jatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Iram
yang memiliki khiyam, kemah-kemah yang ada tiangnya yang besar-besar, yang belum pernah diciptakan sebelumnya di muka bumi. Mereka teman-teman adalah keturunannya namanya kaum Ad, keturunan Iram, Iram bin Sam, Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Hud alaihissalam itu keturunannya, nama kabilahnya Ad. Kaum Ad ini keturunannya Iram. Kaum Ad itu dibagi ada dua. Kata Allah Subhanahu wa taala, adanil ula, Ad yang pertama. Ad yang pertama ini adalah Ad dari Iram. Adapun Ad yang kedua, mereka adalah kaum Samud. Nanti akan kita kisahkan setelah kisah Nabi Hud. Ia adalah kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Lalu teman-teman, apa yang mereka lakukan? Yang dijelaskan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tinggal di Ar-Ribar, Al-Ahqaf. Sampai-sampai Allah sebutkan surah namanya surah Al-Ahqaf. Ini menceritakan mereka. Dan dikatakan tidak ada nabi atau rasul yang datang setelah Nuh kecuali Hud. Setelah Nuh selesai meninggal dunia, Hud langsung yang menjadi nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Hud alaihissalam sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran, dan menyebutkan kaumnya Ad 27 kali di dalam Al-Quran. Mereka adalah satu kaum yang tinggal di Ahqaf. Ahqaf itu adalah Al-Jibal, pegunungan Minar Romli, pegunungan dari bebatuan fil Yaman, yang terletak di Yaman. Sekarang terletak di antara negara Oman sama tanah Hadramaut. Mereka tinggal di sana. Kampungnya sekarang namanya As-Sihir. Banyak sekarang yang tinggal di sana. Mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yang ada di sini itu bukan keturunannya ini, tapi hanya kampungnya saja yang sama. Adapun keturunannya kaum Ad habis. Jadi kalau ada orang bilang sama antum, saya ini keturunannya Ad, sudah pasti orangnya itu bohong. Nabi Hud alaihissalam adalah kaum dari Al-Arabul Ba'idah, dan juga Nabi Saleh alaihissalam adalah kaum yang sudah tidak ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka sudah dihapuskan di muka bumi, habis, hancur semua, diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan teman-teman, kaumnya Nabi Hud alaihissalam adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala dari bangsa Arab, dan pertama kali menyembah berhala dari keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf, "Wazkur akha 'adin iz anjara qaumahu bil ahqaf." Ingatlah itu saudaranya Ad, yaitu Nabi Hud, saudara mereka sendiri yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Adin is anjaro qaumahu bil ahqaf, yang mengingatkan kaumnya yang tinggal di Ahqaf. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mereka memiliki 3 patung. Yang pertama namanya Sadak, yang kedua namanya Samud, yang ketiga namanya Harah atau Habbah atau Habbah. 3 patung mereka yang mereka sembah. Lalu teman-teman, bagaimana mereka? Bagaimana sifat kaumnya Nabi Hud alaihissalam? Yang pertama yang kita tahu, kaum Hud alaihissalam, kaum Ad ini orangnya besar-besar. Kita ini besarnya sama kayak kepala mereka. Jadi kita kalau berdiri sama kayak kepala mereka besarnya. Sama Allah dikasih kekuatan yang sangat besar. Makanya Nabi Hud alaihissalam mengatakan kepada mereka, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, "Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh." Ingat kata Nabi Hud, engkau diberi kekuasaan di muka bumi setelah Nabi Nuh alaihissalam. Wajadakum fil khalqi bastah, dan Allah tambahkan kalian kekuatan dalam penciptaan kalian. Allah kasih mereka kekuatan. Allah kasih mereka badan yang sangat besar. Allah kasih kalian kekuatan, jangan kalian jadikan kekuatan ini kalian gunakan untuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diingatkan Nabi Hud kepada mereka, yang mana mereka menciptakan, membuat, mengukir gunung-gunung. Gunung itu sama mereka diukir, dibuat mainan, iseng-iseng. Dan saking kuatnya mereka, allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah sampai kasih sifat, tidak pernah ada orang di muka bumi yang membuat hal seperti itu.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat mereka yang sombong. Fa amma adun fastakbaru fil ardi bi khairil haq. Adapun Ad, mereka berbuat sombong di atas muka bumi. Wa qalu man asaddu minna quwwah. Dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat dari kami? Katanya mereka, saking sombongnya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong kepada kaumnya. Mereka merasa mereka paling kuat di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Cerita yang sama, skenario yang sama, Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul untuk mendakwahkan para musyrikin. Sama seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Hud membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya sama, mengajak kaumnya untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Maka teman-teman, apa yang dikatakan oleh kaumnya kepada Nabi Hud alaihissalam? Yang pertama persis sama seperti apa yang dikatakan kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam. Dituduh sebagai orang bodoh. Innalanaraka fi safahatin. Wahai Hud, kami melihat kamu di atas kebodohan. Kami melihat kamu itu hanyalah seseorang yang bodoh. Dijawab sama Nabi Hud alaihissalam, ya qaumi, laisa bisafahatun. Wahai kaumku, saya ini bukan bodoh. Walakinni rasulun mirabbil alamin. Tetapi aku itu adalah utusan dari Allah, Tuhan semesta alam. Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku sampaikan kepada kalian surat, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bagi kalian atau aku bagi kalian adalah orang yang amanat. Saya sampaikan amanat ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Itu tuduhan yang pertama yang disampaikan oleh kaumnya Nabi Hud kepada Hud alaihissalam. Tuduhan berikutnya, seperti biasa, dibilang pembohong. Wa inna lanazunnuka minal kazibin. Sungguh kami mengira kamu adalah orang-orang yang pembohong. Dan mereka mengatakan, tidaklah Hud adalah orang yang mengada-ngada, bawa-bawa nama Allah, sedangkan dia itu pembohong. Itu yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Hud alaihissalam kepada Nabi Hud alaihissalam. Dan yang selanjutnya, tidak cukup bodoh, tidak cukup pembohong, ditambah lagi sama mereka dituduh sebagai orang gila. Mereka mengatakan, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Hud, sepertinya ini patung-patung kami itu membuat kamu gila. Ditakut-takuti Nabi Hud alaihissalam, seolah-olah patung-patung ini bisa bikin orang gila. Patung-patungnya balas dendam kepada Nabi Hud, karena Nabi Hud tidak meridhoi kaumnya untuk menyembah mereka. Patungnya marah dan bikin Nabi Hud menjadi gila. Tapi kita lihat jawaban seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud alaihissalam mengatakan, min dunihi fakiduni jami'an summa latunzirun. Silahkan kalian berkumpul semua, bikin makar untukku, saya tidak takut. Silahkan bikin, saya tidak takut sama ini patung-patung kalian. Dijawab lagi oleh Nabi Hud, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Saya sungguh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku dan Tuhan kalian. Saya tidak takut. Silakan kalian bikin makar, bikin tipu daya, mau goda saya, silahkan. Saya tidak pernah takut, kata Nabi Hud alaihissalam. Mereka mengatakan kepada Nabi Hud alaihissalam, aya'idukum annakum izamittum wa kuntum turaban wa izoman anakum mukhrajun. Apakah kalian dijanjikan jika kalian mati dan kalian